Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak cipta. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan Zaki Yahya, Khalisa Anggraini, Iva Susilonisirnya Putri, Siti Fatimatu Zahra, Indah Puspita Ningrum, Awanda Aulia, dan Diki Mahendra. Sejarah hak cipta. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep ekonomi right dan moral right dalam hak cipta. Yang pertama, lahirnya konsep ekonomi right. Pada awal sejarahnya, hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis, percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik, yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya. Namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris, kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwajibkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran John Locke pada saat itu. Yang kedua, konsep moral right. Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis, hampir sama seperti di Inggris. Namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep droit d'auteur atau hak cipta di Prancis. Berbeda dengan konsep copyright di Inggris, berdasarkan konsep droit d'auteur yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral dari pencipta yang tidak dikenal di negara-negara common law, dan juga hasil pemikiran Hugo Hager yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri manusia terpancar dari karya atau ciptaannya. Konvensi Internasional tentang Hak Cipta. Yang pertama, Konvensi Berne. Konvensi Berne atau Konvensi Berne merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883 yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Yang kedua, Universal Copyright Convention. Universal Copyright Convention mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian perlu dilindungi. Yang ketiga, Konvensi Roma. Konvensi Roma diprakarsai oleh Bern Union dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak yang berkaitan. Tinjauan umum tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Tinjauan umum tentang hak cipta. Hak cipta Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak cipta dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihan wujud secara temporer. Pelaku adalah aktor, musisi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengaturan tentang hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang yang saat ini mengatur hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Oktober 2014.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 266 serta penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Perlindungan dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Dalam pasal 29 sampai pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Nomor 1, berlaku selama seumur hidup dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup penciptanya paling akhir meninggal dunia. Berlangsung selama 50 tahun sesudahnya, seperti buku, pamflet, karya tulis, drama, koreografi, musik, arsitektur, dan lainnya. Nomor 2, berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atas program komputer, fotografi, sinematografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan. Nomor 3, berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum untuk hak cipta yang dipegang oleh negara. Nomor 4, berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan oleh penerbit. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta. Tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yaitu 1. Diperbolehkan untuk memfotokopi bab tertentu untuk kepentingan pendidikan tanpa meminta izin dari pencipta, tetapi malah diperjualbelikan. 2. Mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli. 3. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan sama seperti yang asli, tanpa mengubah bentuk, isi, dan lain sebagainya. 4. Melampaui jumlah eksemplar penerbitan yang telah disepakati dalam perjanjian. Sejak tahun 2008, Indonesia termasuk dalam pelanggar hak cipta paling berat di mata Amerika Serikat. Pada tahun 2011, International Intellectual Property Alliance (IIPA) mengusulkan kepada United States Trade Representative USTR agar Indonesia tetap termasuk dalam daftar negara pelanggar berat hak cipta. Usulan tersebut dihasilkan menurut hasil dari survei yang telah dilakukan UPA terhadap Indonesia selama tahun 2010. Oleh karena itu, Indonesia termasuk dari 33 negara yang kurang memadai dalam memberikan perlindungan dan menegakkan hukum hak cipta. Namun, rekomendasi IIPA kepada USTR belum bersifat final. Tetapi, berdasarkan praktek selama ini, usulan tersebut sudah diakomodasi oleh USTR. IIPA memberi 3 level tentang kepatuhan terhadap hak cipta. 1. Priority Foreign Country, yang menunjukkan pelanggaran hak cipta sangat serius. 2. Priority Watchlist, pelanggaran hak cipta masih tinggi sehingga perlu pengawasan dari Amerika Serikat. 3. Watchlist, negara masih melakukan pelanggaran hak cipta. Indonesia sebagai anggota Badan Dunia tentang Hak Cipta. Indonesia adalah salah satu anggota Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakup pula Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut juga TRIPS yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works atau Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra
dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 1977. Selain itu, masuk dalam World Intellectual Property Organization Copyright Treaty Perjanjian Hak Cipta WIPO yang disebut WCT dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 1977. Konsekuensi Indonesia masuk menjadi anggota Badan Dunia tentang Hak Cipta menimbulkan kewajiban untuk menerapkannya dalam perundang-undangan nasional di bidang hak cipta. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.